Orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah sudah tercatat sebagai muslim tanpa kita harus meneliti tujuannya apa, motifnya apa. Gak boleh. Karena fakir itu ya sungguh tahu. Baik di dalam mengucapkan kalimat syahadat itu karena terpaksa untuk mendapatkan warisan atau untuk mengawini patayat atau mengawini muslimat, ini fikih nggak bisa berbicara. Kalau berbicara ini jelas urusan karena hanya sekedar kawin, itu urusannya akhirat. Itu urusannya ilmu batin, bukan urusannya fikih. Fikih itu namun biar tidak geger tok. Betul. Karena niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada atau menyampaikan kepada Usamah bin Zaid ketika ada seorang yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid, ini wong kafir. Setelah kejar-kejaran, akhirnya orang kafir tersebut terdesak akan dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ternyata ketika akan dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam Islam pokok yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi. Wa hisabu ala Allah, urusan hatinya urusannya Allah. Mengenai al-Islam yadimu makoblah, Islam itu akan bisa menggulingkan, merusak kepada semua perkara yang sebelum Islam. Luar biasa. Orang yang usianya 90 tahun kafir, hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni semuanya dosanya. Qul iyantahu yufar lahum maka salah. Katakan Muhammad kalau dia mengucapkan kalimat syahadat, dia bertobat, yufar lahu maka salah, apapun yang dilakukan sepanjang masa itu akan diampuni. Makanya dari itu kita tidak diperbolehkan untuk meremehkan kepada orang yang non-Islam. Tidak diperbolehkan meremehkan kepada orang yang non-Islam. Kenapa? Walaupun kita muslim dia non-Islam, belum tentu kita niku husnul khotimah, naudzubillah min dzalik. Dan dia seorang kafir sekarang, non-Islam sekarang, tidak tentu kalau memang dia itu akhirnya mengucapkan kalimat syahadat, akhirnya husnul khotimah. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, dia terbalik dengan cara 180 derajat. Kita tahu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika dalam keadaan non-Islam dihina-hina, diremehkan karena tidak Islam. Tapi begitu mengucapkan kalimat syahadat, begitu dia Islam, dia menjadi orang yang paling mulia di antara umat Muhammad setelahnya Abu Bakar. Lho koyo ngeten borone. Mulane aja gampang itu remehaken. Nah, lalu bagaimana? Ya tidak usah kita paksakan juga. Kanjeng Nabi niku enggak pernah memaksakan, Gusti Allah juga tidak pernah memaksakan. Dan kita harus tahu perbedaan keseluruhan ini memang digendaki oleh Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah mengatakan la sya'allahu la amana man fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah mengendaki semuanya orang itu akan dijadikan satu agama, satu akidah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apa kamu akan memaksakan seseorang sampai mukmin? No, enggak bisa. Tapi perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang lain dengan mengatakan Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu
illallah wala tusyriku billah wala nusyrika billah. Allah na'budu illallah wala nusyrika billah. Muhammad katakan, sampaikan kepada orang ahli kitab, ta'alau, mari kita bergabung, mari kita bersatu, mari kita bekerja sama, mari kita saling rukun, tapi ila sawain, mari kita berpacu pada kalimah yang sawain bainana wa bainakum, yang ada kesamaan aku dan kamu. Makanya kita tidak perlu melihat perbedaan seseorang, tapi melihatlah persamaan. Harus ada nikot. Nikot itu titik temu. Kita cari titik temunya, kesamaannya antara kita dan sama dan mereka. Ta'alau ila kalimatin, mari kita masuk dalam satu kalimat sawa'in bainana wa bainakum, yang ada titik temu, ada persamaan aku dan kamu. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, yaitu kita tidak menyembah kepada selain Allah dan tidak memusyrikan kepada Allah, tidak menjadikan satu dengan yang lain sebagai Tuhan. Itu penting. Orang kau masuk Islam boten, tapi ta'ala ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Karena kalau kita melihat dari perbedaan, maka tidak akan pernah selesai kehidupan kita, selalu bertempur, selalu gelut, selalu tukaran. Cobalah, semua manusia itu berbeda. Ada perbedaan, ada persamaan. Minimal persamaannya adalah sama-sama kemanusiaan. Sama-sama manusia perlu membangun kemanusiaan. Kalau kita berbicara perbedaan, soal antar satu manusia akan berbeda. Gelut, karena apa? Beda pengirani. Kalau itulah perbedaan. Podo pengirani. Sik tukaran maneh mergo beda nabine. Wong Nasrani pangerane Gusti Allah tapi nabine Nabi Musa, Nabi Isa. Wong Yahudi pangerane Gusti Allah tapi nabine Nabi Daud. Krana beda nabine akhire iku Nabi Daud, Nabi Musa, Yahudi. Nah, ketika di sini kita mencari perbedaan, akhirnya tukaran terus. Nah sebenarnya jangan tukaran kita, walaupun itu beda nabi ini, tapi beda pengirani, podo-podo pengirani Gusti Allah. Niki mawon sing kita cekel. Gini saja yang kita kembangkan untuk perbedaan nabi kau kita dengar. Demikian pula kadang podo pengirani, podo nabi ini. Sik berbeda, mereka apa beda aliran. Kita dengan orang Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Syiah, dengan Wahabi, dengan Mu'tazilah geger terus. Walaupun pangerannya sama, gini ku Allah. Nabinya sama, Nabi Muhammad. Kitabnya sama, gini ku Al-Quran. Tapi alirannya enggak sama. Siji Ahlussunnah wal Jamaah, siji Syiah, siji Mu'tazilah. Mboten padha. Tukaran terus dipermasalahkan. Tapi jangan dimasalahkan. Wong sakniki padha Qur'ane, padha nabine, padha alirane. Niku ya ada persamaan, ada perbedaan. Sepangka ada perbedaan. Padha nabi, padha pengirane Gusti Allah, nabine Nabi Muhammad. Alirannya tetap sama Ahli Sunnah wal Jamaah. Sektenya sama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ora padha organisasine. Ora padha mazhabe. Tukaran meneh. Padha-padha Ahlussunnah wal Jamaah, siji mazhabnya Hanafi, siji mazhabnya Syafi'i, mazhabnya Hanafi ora kunut, mazhabnya Syafi'i kunut. Mazhabnya Hanafi lek kunut sadurunge rukuk, lek mazhab Syafi'i sakwise rukuk.
Mazhab Hanafi nyekel wong wedok ora batal pokok ora ngadeg karo syahwat. Lek menurut Imam Syafi'i pokok sing penting duduk makhrawi padha gedine batal. Nah niki cara mazhab Abu Hanifah lek najis niku pokok wis ilang di PP di kapakno serpeti pokok wis ilang suci. Cara Imam Syafi'i enggak bisa lek urung dibasuh karo banyu yang mutlak. Geger. Nah, niki mergo beda mazhab. Cara Imam Syafi'i lek ana wong Islam membunuh non Islam gak boleh dikisas, tapi cara Hanafi sekalipun toh muslim lek membunuh walaupun yang dibunuh non muslim tetap dikisas. Jangan dijadikan perbedaan. Jangan dipermasalahkan perbedaan. Sekarang kalau memang di situ kadang bedok, aku cocok Tuhane, cocok Nabi ini, podo alirani, podo mazhabe, podo Imam Syafi'i ini, tapi beda organisasi ini. Siji FPI, siji NU, ngono yo geger. Geger mana Pak? Nanti geger mana? Jadi gitu. Karena apa di permasalahan perbedaan? Langgo podo Nabi ini, podo Quran ini, podo pangerane, podo alirane, podo mazhabe, podo organisasi ini, podo NU ini geger. Beda partai ini. Langit. Podo partai ini geger mana? Walaupun podo NU ini, mergo apa? Beda caleke. Caleke podo, tapi beda dapile. Yo geger meneh. Padha dapile, padha caleke, beda amplope. Yo gelut maneh. Mulane kita kembali ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an la ilaha ba'duna arbaba min dunillah. Mari kita bersama-sama merawat kembali kepada titik temu pada kalimat yang antara kami dan kamu sama. Demikian penting. Karena perbedaan itu sudah dikehendaki oleh Allah, dikarepno karo Gusti Allah. Sehingga kita tidak perlu untuk menstreskan diri atas perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa Gusti Allah ndawuhaken wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Segala kita dijadikan oleh Allah, perbedaan ini juga dikehendaki oleh Allah dan dijadikan oleh Allah. Kalau kamu tidak ridho, malam yardo biqodoi malam yasbir ala balai, fal yakhruj min ardi fal yatlub robban siwaya. Sapa sing gak ridho karo ketentuane Gusti Allah, gak sabar karo balai Gusti Allah, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain aku. Ya poene Tuhan selain Gusti Allah. Lho tengriku. Gak iso. Sakit paham ya? Ora usah ta'acu. Ora usah adu-ta'acu. Kanjeng Nabi saja muamalah dengan orang Yahudi. Bahkan Kanjeng Nabi niku sing nglayani khodame niku wong Yahudi. Sing tukang masakno Kanjeng Nabi niku wong Yahudi. Ngono yo ora dikongkon masuk Islam. Loh. Baru ketika dhek niku sakit, wong Yahudi loro didendani, digawakno oleh-oleh senengane. Baru sakit niku untuk diselamatkan kali Kanjeng Nabi digengken masuk Islam. Asli. Kemudian dia minta pertimbangan kepada ayahnya. Ayahnya Tabi Muhammad Ibn Qasim. Abul Qasim, kamu ikuti Abul Qasim. Akhirnya masuk Islam. Dan itu yang ngindani budaya. Kanjeng Nabi niku panglima perang, juga presiden, juga orang yang paling mulia. Khodame sakit diendani ya digawani apa-apa. Loh, tengrikulah sifat tawaduknya Kanjeng Nabi dan dengan non Islam bebas ke masalah.
Ora terus bareng ngono najis itu ndak. Ngeten lho. Niku di dalam ijarah perbedaane ngoten. Ijarah. Wal wakalah. Wakalah itu menyerahkan seseorang pada orang lain untuk dilakukan, untuk diganti, untuk diwakili di dalam melaksanakannya. Tapi dalam waktu masih hidup. Rukunnya ada 4, yaitu orang yang mewakilkan disyaratkan harus mampu untuk melaksanakan apa yang diwakilkan. Maka salah mewakilkannya wali dari dirinya sendiri atau orang yang diwaleni. Misalnya wali menyerahkan kepada orang lain yang walinya kisah untuk menikahkan, terus mewakilkan kepada orang lain, gak apa-apa. Tapi lah orang yang tidak sah makilnya ya ora oleh. Cah cilik makilno ya ora sah. Awake dhewe dadi wali ora oleh kok dene makilno. Makanya syarate wong sing makilno niku yang bisa melakukannya karenanya di dalam pilihan daerah. Niku kita sebagai orang yang mewakilkan, mengangkat dia wakil. Ya kita itu dalam sisi persyaratannya yuk boleh melaksanakan. Kalau tidak boleh melaksanakan sendiri, ya gak sah. Contohnya UGD. UGD ini gak boleh. Orang yang tidak normal. Nah, yang aneh sekarang niki, yang menjadi perbincangan tentang OGJ dipersilakan untuk mele ini tuh piye nih berarti saya nggak paham. Kok iso OGJ tidak membenarkan mele itu? Dia tidak karu-karuan atau murah. Dia sendiri melakukannya nggak bisa. Kono hak pilih. Ini kira sih. Demokrasi kebablasan. Bener loh. Demokrasi kebablasan. Tapi lek kono sing nonton yo wis. Makanya tidak boleh mewakilkan untuk menjual barang yang harus akan dimiliki, durung dimiliki sudah dimiliki. Atau menolak pada orang yang akan dikawini, kowe lek tak rabi tolakno yo ora oleh. Wong durung dadi bojone kok nolak. Tolak itu hanya kepada istri. Kalau bukan suami istri tidak bisa nolak. Lah semua akad boleh kecuali ikrar. Lah ikrar gak boleh. Makinkan